Hai Sobat Rinis, selamat datang di channel YouTube Rinis Garden. Vlog bertemunya Teh Riri dan Teh Nisa. Yeay, sudah kita bisa konten. Sebelumnya kenalin dulu, aku Teh Nisa, ada satu lagi teman aku Teh Riri, tapi sekarang dia hanya ada di belakang layar dan tidak mau konten bareng kita karena kita nggak ada kameramennya. Kita jadi kameramen dulu untuk sementara. Kita sapa Teh dulu yuk. Hai Teh Riri. Oke, Sobat Rinis, tau nggak sih awal mulanya kenapa kita bisa bikin channel YouTube Rinis Garden ini? Jadi awalnya itu aku ditantangin sama suami aku untuk nanam tanaman asli karena di rumah aku tuh kebanyakan tanamannya palsu semua karena aku tuh banget nyiram gitu kan. Nah akhirnya aku browsing lah tanaman apa ya, tanaman hias apa nih yang bisa aku tanam di rumah, indoor ataupun outdoor yang nggak perlu sering disiram. Nah akhirnya ketemulah nih sama kaktus ini nih yang lucu-lucu banget ini. Nah awalnya itu juga aku sering nonton live streaming di salah satu platform e-commerce, ya di salah satu platform e-commerce yang live streaming masing jualan kaktus itu deh, ada akun sama teteh tuh. Nah kan aku pas lihat itu kok kayaknya murah-murah banget ya, terus ada yang lelang-lelang gitu bahkan ada sampai dari 0 rupiah gitu kan. Jadi aku mikirnya ini tanaman tuh cantik-cantik banget tapi kok harganya murah, terus kok mungil-mungil banget, lucu-lucu banget gitu. Nah akhirnya aku tertarik lah, aku ikut lelang, awalnya cuma beli 1.000 kaktus doang, lama-lama aku jadi segambreng nih, banyak banget kaktusnya. Lalu abis itu aku juga akhirnya direkomendasiin sama tante aku untuk bikin garden. Awalnya kan aku juga nggak tahu ya garden tuh apa sih. Akhirnya pas aku browsing, oh garden tuh begini loh gitu. Dan kebetulan di rumah aku juga punya miniatur. Nah jadilah aku coba untuk iseng-iseng bikin garden dulu. Awalnya aku cuma bikin kecil di wadah ukuran sekitar 24 cm karena waktu aku menyesuaikan sama ukuran ukuran meja yang ada di rumah aku gitu kan, meja TV yang ada di rumah. Jadi cuman bikin kecil doang awalnya. Terus aku pas selesai bikin itu aku snap kan, ambil hapus lah. Nah di situ Riri nih, Teh Riri teman aku, tetanggaku yang ini akhirnya dia ngeliat kok lucu ya kaktus satu sama sukulen bikin model kayak gitu. Nah akhirnya kita sering ngobrol, kita sharing-sharing tentang kaktus dan sukulen. Nah akhirnya kita coba mau bikin garden yang lebih besar lagi. Nah setelah kita bikin, kita videoin, kok bener-bener jadi lucu banget gitu kan. Akhirnya kita berdua sepakat untuk menyebarluaskan keindahan fairy garden ini melalui channel YouTube Rinis Garden. Jadi kita bikinlah nih sekarang channel YouTube kita ini gitu. Tapi Sobat Rinis, tenang aja, di channel YouTube Rinis Garden ini kita itu nggak hanya akan membahas tentang kaktus dan sukulen aja atau fairy garden aja, tapi kita juga nanti kedepannya akan membahas tentang tanaman-tanaman hias lainnya. Dan mungkin nanti teman-teman atau sobat-sobat Rinis nih yang mau request tentang suatu jenis tanaman hias tertentu dari segi penanamannya atau perawatannya, nanti Sobat Rinis bisa request di kolom komentar ya. Dan terima kasih banyak nih untuk Sobat Rinis yang udah bantu untuk subscribe channel YouTube ini, udah setia nontonin video-video kita dari awal yang cuma gambar-gambar aja, ngelus-ngelus aja sampai kita bisa konten kayak gini, udah setia untuk komen, mungkin juga nge-share ke teman-teman yang lainnya buat bantu subscribe channel YouTube kita. Terima kasih banget atas supportnya. Support dari kalian itu berarti banget buat kita untuk mengembangkan channel YouTube kita dari yang benar-benar dari nol ini kita rintisnya. Terus bagi sobat Rinis yang belum subscribe, nah mohon bantuannya, supportnya untuk subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Maaf saya. Jadi mohon yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya supaya sobat Rinis nggak ketinggalan dengan update-update terbaru dari channel YouTube Rinis Garden. Oke, teman-teman. Oke, sobat Rinis, hari ini kita akan melakukan repotting atau pemindahan pot untuk kaktus-kaktus atau sukulen yang jenisnya ini bisa ditanam secara indoor. Nah, ini ada jenis dari Venia, ini ada Haworthia, ini Haworthia 4, ada Lipops, ini ada Hamil, ini ada Pink Starlight, sama ini ada juga Strasula. Ini bisa di close, ini kalian ya, share-nya di close biar teman-teman bisa lihat keindahannya dari rumah kita. Sama ada satu lagi nih, yaitu kaktus jagung. Oh ya, aku mau cerita dulu dong, sering banget. Jadi kemarin itu setelah kita bikin fairy garden yang kedua yang temanya itu Garden Couple,
mau diberesin sama suami di bagian depan, jadi dia mau beres-beres lah gitu, mau ada yang mau dicat sama dia. Jadi gitu sih kalau aku. Jadi mindahin lemari-lemari kan, karena aku ada lemari bekas awalnya. Nah dari gara aku taruhnya di atas itu. Terus dipindahin dulu kan sama aku ke bawah. Jadi semua pot-pot yang ada di atas lemari bekas itu aku pindahin ke bawah. Nah setelah dia selesai ngecat, dia mulai pindah-pindah geser-geser lagi kan lemarinya. Nah mungkin karena dia udah lelah kali ya. Jadi dia itu nggak sadar kalau di belakang dia itu ada fairy garden yang aku simpan gitu kan. Nah, akhirnya tuh ini kedudukan dong, dan akhirnya kaktus jagung yang ada di posisi paling pinggir itu kedudukan sama dia. Sedih banget kedudukan. Tapi aku pas lagi pisah sama suami aku, orang dia bilang, ya apa nih kok tajam-tajam. nah akhirnya kan aku juga mau marah tapi kasihan gitu kan. Nah ya udah ini banyak banget nih pada potong semua tuh. Jadi ya udah mau gimana juga akhirnya aku setelah itu aku mau langsung di grafting kan, rencananya mau aku grafting, aku langsung order lah graftingan di salah satu e-commerce, cari yang murah aja gitu kan. Nah tapi karena ternyata jauh tokonya ya, ada di kota aku ya, pokoknya jauh sama kota aku, domisili aku, dan akhirnya tuh nyampenya lama, dan ternyata ini keburu udah punya root dong, dia udah punya akar, dia langsung berakar. Dan ternyata aku juga baru tahu kalau kaktus jagung ini ternyata dia itu gampang banget berakar. Jadi nanti kita akan tanam juga langsung diomlotin aja, nggak usah pakai grafting biasanya. Ini ada beberapa. Tanam. Hari ini kita akan repotingnya itu pot-pot yang lucu-lucu gemes kayak gini nih. Nah, karena aku kan mau taruhnya di indoor ya. Jadi aku pilih kaktus yang pilih pot yang kecil-kecil kayak gini nih, tuh ukuran diameternya itu sekitar 5 cm. Nggak puas sampai koknya kecil banget, tapi emang cocok juga sih, makanya aku juga pilih beberapa kaktus yang ukurannya emang kecil supaya nggak jomplang. Nah kalian bisa lihat kan di sini, ini tuh pot bener-bener baru banget dari pot asli yang dari ikan yang aku beli. Ini tuh banyak rak-rak kayak gitu kan, jadi kelihatan tuh aku coba untuk bersihin platnya gitu ya, dilap-lap, tapi nggak bisa hilang juga. Makanya udah deh, daripada pusing, mending kita pindahin aja ke pot yang bentuk itu biar lebih estetik. Kan ada yang kayak bentuknya kayak gini ya, ini ada apa ya namanya, polygon atau hexagon, pokoknya gitu deh. Nah oke, sekarang kita pakai gloves dulu ya. Oke, kan karena kaktus itu sebenarnya cantik tapi sangat apa ya, beberapa tuh ada durinya tajam, jadi nggak tahu ya, aku udah berapa kali kesurupan. Dibilang sama suamiku juga, kamu tuh kesusupan hobi atau gimana sih? Karena biasa dia yang bantuin aku kalau aku kesusupan. Ya gitu. Sebenarnya sih pakai sarung tangan kayak gini juga kadang ya masih nembus itu durinya, ya saking tajamnya gitu. Mungkin ini definisi cantik, indah tapi menyakitkan. Oke, kita mulai dari yang mana dulu ya? Mungkin kita mulai dari yang ini yang jenisnya Plenia. Ini media tanam sama stoknya. Oke, sekarang kita mau repotting Plenia ini ke pot yang Tosca. Ini Plenia tuh sebenarnya bagus ya, dia udah ada tunasnya tuh, lihat deh. Udah ada tunasnya. Tapi nanti kita hanya akan repotting satu aja, salah satu dari mereka, karena potnya kecil, jadi kayaknya nggak muat jomplang kayaknya kalau dua-duanya. Jadi kita salah satu aja. Oke, kita mulai. Ini harus hati-hati. Kita hambur-hamburkan dulu tanahnya supaya dia nggak kaku gitu loh, karena takutnya nanti kita malah melukai akarnya. Udah kita angkat, ini sebenarnya bisa coba angkat, tapi pelan-pelan angkatnya. Tapi ingat jangan sampai merusak akar. Ini akarnya udah lumayan nih. Nah ini kan ada dua, nah kita pakai salah satunya aja. Ini kita bersihin dulu. Jadi berantakan. Apa ya, berani kotor itu baik. Salah satu nggak boleh sebut merek ya. Oke, nah ini kan udah lumayan banyak nih akarnya. Nah, kita repotting ke pot yang Tosca ini. Oh iya, kita tuh pakai potnya ini yang berlubang ya. Kalau bisa yang berlubang, jadi tetap harus ada lubangnya supaya untuk drainase si kaktusnya, si sukulennya. Karena tetap harus ada drainase. Kalau misalkan dia nanti drainasenya nggak bagus, jadi malah jatuhnya kasihan gitu kalau mati. Kalau beneran kita kasih media tanamnya. Ini media tanamnya aku langsung beli yang udah mix, jadi nggak perlu repot-repot lagi kita
campur-campur media tanam. Nah, buat kalian nih yang para pemula ya aku sarankan untuk pakai yang mixan kayak gini aja. Jadi kalian tuh nggak pusing nih harus berapa banding berapa gitu. Oke, kita kasih. Jadi kalau bisa taruh dulu kaktusnya supaya dia tuh kubur gitu. Ini kan ada akar-akarnya kan. Ini agak berantakan nggak apa-apa, nanti kita bisa rapihin di akhir. Untuk media tanamnya nanti kalau ada yang mau, aku bisa kasih linknya di description box ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung lihat dari situ, check out dari situ. Kan? Kita bersihin lagi. Pakai apa aja? Pakai kuas. Ini satu. Sekarang kita berhasil mati nyungsep. Ini kita tanam lagi. Ini nggak apa-apa. Jadi kita nanti bisa lihat nih dia bisa nggak survive di indoor dengan pot yang kayak gitu. Kita singkirkan dulu lagi. Oke. Nah yang kedua, nah ini ada Haworthia. Ini yang Haworthia telosa kalau nggak salah namanya. Ini dia udah banyak banget anakannya sebenarnya nih. Aku bingung juga nih. Kita pakai anakannya aja atau induknya ya? Apa? Oh dia ini jenisnya itu sebenarnya ini tuh Haworthia yang ini ya. Banyak jenisnya, beda-beda warna dikit aja namanya udah beda gitu. Nah tapi kalau ini dia sebenarnya ada warna-warna kayak coklat-coklat keunguan. Cuman yang ini belum terlalu keluar. Ada beberapa sih anaknya udah keluar. Oke kita pakai potnya yang ungu juga aja. Oke, ini karena medianya tadi banyak. Nah, ini udah akarnya udah banyak banget. Wah. Akarnya banyak banget nih, udah berakar. Tuh, teman-teman bisa lihat kan? Seperti ini. Ini banyak banget akarnya. Ini kita bisa harus hati-hati ya. Pokoknya jangan sampai si tanaman ini anak-anakan. Kita anak-anakannya aja kalian kita tanam ya. Jadi benar-benar lucu, kecil-kecil banget, imut-imut. Nah, banyak banget nih anaknya nih. Ada satu. Oh ya sebenarnya sih untuk akar ya kita juga bisa mengangkatkan akar supaya nanti akarnya itu bisa tumbuhnya yang lebih sehat, lebih bagus. Tapi kan kadang ada beberapa kasus yang sebenarnya merawat setelah itu mudah-mudah gampang. Yang penting sih kita harus berperhatian sama mereka, jangan sampai dicuekin mentang-mentang ini kaktusnya kan nggak perlu sering disiram, ini cuekin aja, jangan gitu juga. Karena nanti kadang kalau kita cuek malah kita nggak tahu kalau ternyata tanaman kita itu udah terdehidrasi banget, jadi benar-benar kurang air atau underwatering istilahnya. Jadi nanti malah sayang kalau mati kan. Terus ini kayaknya kita butuh gunting deh. Kak Teddy bisa tolong bantuin. Kita butuh gunting nih. Terima kasih Teddy. Oke, nanti kita gunting aja. Kita pisahin ya. Ini kelihatan nggak? Hati-hati banget. Ini nggak apa-apa kita gunting akarnya karena nanti dia akan nunggu akar-akar yang baru. Kalau misalkan nanti kalian lagi mau nganakin nih, ngelihat indukannya ada yang akarnya udah busuk atau apa, itu bisa kalian gunting. Langsung kalian gunting aja. Terus nanti kalau kalian punya root up atau apa ya namanya tuh ya untuk dia stimulasi tumbuhan akar itu kan bisa pakai vitamin yang kayak gitu. Ini anakannya, ada 1, 2, banyak. Kamu nggak marah kan dipisahkan dari induk kamu? Kita pakainya yang warna ini dulu ya. Nah ini kan karena potnya juga kecil, cukup 3 kali ya. Kita pakai 3 biar ganjil kayak lebih bagus daripada genap. Kita potong 1 lagi. Mantap banget tuh. Akarnya udah banyak, udah kan sehat. Nah ini karena dia kecil-kecil. Ini kita taruh media tanamnya dulu. Ya karena dia kecil, kalau kita taruh supulnya dulu, baru media tanamnya nanti dia kan Nanti kita taruh dulu media tanamnya. Ini sekopnya kegedean ya. Potnya kecil, sekopnya segede gaban. Nah, kita taruh dulu. Nah baru deh, ini kita bisa pakai bantuan kecil mungkin. Aku belum terlalu banyak ada alat-alatnya sih. Mana aku check out. Nah nanti kalau misalkan alat dunia sudah datang semua udah lumayan lengkap sih kemarin itu ya. Nanti kita review lagi. Nanti kita biar sobat Dreams bisa lihat nih seberapa menggemaskan. Kaktus tuh gemes, alat berkebun tuh juga gemes. Jadi kita bikin bagi yang seneng gemes-gemes itu
itu pasti seneng banget, happy banget pasti berkebunnya. Ini kecil, ini compelan. Pakai gunting aja nggak apa-apa ya. Kita pakai aja alat yang ada. Karena kalau misalnya kita harus langsung punya semua alat-alatnya kan juga lumayan berat ya, apalagi untuk yang pemula. Jadi ya nggak apa, kita pakai aja alat yang ada. Nggak usah harus langsung punya ini, punya itu, nggak usah. Oke. Ini kita tatanya. Ini ya, tolong dong, aduh teknisa ini jarinya besar sekali. Tanamannya mungil. Ini tangannya kegedean. Kita langsung isi lagi aja ya. Kita penuhin sama media tanam. Skop juga gede ya. Ini karena ini skopnya buat aku nanam-nanam biasa di rumah, di luar. Ini emang yang besar. Oke, nanti kalau udah dateng, nanti kita review lagi ya tadi ya. Oke, kedua sudah jadi. Sekarang kita ke pot yang lain. Kita yang keluar. Award dia yang keluar. Pindahin ke pot warna biru kali ya. Pot yang warna biru. Ini juga karena dia media tanamnya hanya kebanyakan ini pasir malamnya, masukkan bakar. Ini harus digembur-gembur. Ini juga udah lumayan, akarnya juga udah lumayan kuat. Jadi harus kita gembur-gemburkan dulu supaya akarnya nanti nggak rusak. Walaupun nanti akan kita potong juga ya. Tapi nggak apa-apa. Kita gemburkan dulu supaya dia bisa lebih mudah diangkatnya. Jadi ya kan juga akarnya udah banyak banget. Nah nanti untuk menyesuaikan sama pot ini kan kalau kita mau langsung tanam sebenarnya bisa. Cuman ya itu tadi ya, kalau kita kasih media tanam dulu baru kita tanam, baru kita masukin sukulennya. Tapi ini kita bisa pangkas lagi dulu akarnya supaya lebih pas. Biar aja nanti dia nunggu sendiri pas udah di media tanam yang baru. Karena ini akar ini pasti kan yang namanya akar dia akan menyesuaikan dengan media tanam dia, wadahnya. Kalau wadahnya banyak ya nanti akarnya bisa lebih banyak. Gitu. Oke, ini kita isi dulu dengan media tanamnya. Ini tuh aku favorit banget, aku seneng banget sama Haworthia ini karena bentuknya itu simetris, bener-bener nge-tower. Kalian bisa lihat nggak sih, ini lucu banget. Dan mungkin kita zoom sama Teh Dewi. Dia bener-bener cantik aja gitu, simetris. Kalau yang Haworthia yang lain kan dia nggak terlalu simetris gitu ya. Kalau ini bener-bener simetris. Banget. Nanti finishing aja kita rapi-rapiin ya. Sekarang udah ketemu dulu. Jadi masih banyak banget mau ada repotin 10 tanaman ada. Zebulon juga lumayan besar, kita kasih pot lucu kali ya pakai warna pink. Oke, kita cek dulu akarnya. Ini juga sama nih, akarnya udah banyak. Ini karena pakai sekam dari tadinya dia pakai sekam jadi mudah. Sebenarnya tuh ya pakai sekam aja tuh udah cukup. Banyak banget. Jadi menyesuaikan dia tuh pertumbuhan akar tuh menyesuaikan. Ini bisa kita bersihkan dulu dari media tanam yang sebelumnya. Terus kita gunting lagi aja ya. Kalau sayang saya, sayang sih tapi ya udah nggak apa-apa. Nanti dia akan nunggu lagi, nggak apa-apa. Nah ini kan kalau nggak digunting dia nggak akan muat di pot ini. Jadi katanya ini pun juga masih kurang. Kita gunting lagi. Ya. Oke, nah ini udah lumayan dibuat. Nah ini karena tanamannya juga lumayan besar, kita taruh di sini, baru kita isi sama media tanam. Gue nggak bakal dibeli, kalau nggak lucu nggak bakal dibeli. Dibeli karena lucu, karena suka, karena favorit. Jadi, nah
nanam sukulen itu kita nggak perlu sampai ditekan-tekan banget, karena nanti malah jadi apa ya, stres tanamannya. Stres yang pada sukulen tuh perlu, tapi stresnya bukan yang model kayak gitu. Jadi biar aja dia, yang penting dia nempel sama media tanam, dia udah bisa. Makanya sebenarnya tadi yang dibilang nanam sukulen sama kaktus itu ya mudah-mudah gampang. Nih bisa dipakai ya, yang gampang. Nah ini juga Haworthia-nya banyak nih anakannya nih. Aku coba angkat dulu ya. Kalau Haworthia ini tuh, kalau yang tadi kan agak kasar-kasar ya, ini tuh lebih lembut. Dia jenisnya lembut. Udah ada bunganya juga sama kayak yang mana? Oh ya ini. Ini yang kita ambil anak kita juga ada bunganya, Bunganya lucu ya. Jadi dia Haworthia-nya begitu bunganya, daunnya, terus tiba-tiba ada bunganya tuh sampai ke atas. Lucu banget. Oke, ini banyak banget anakannya tuh, kamu bisa lihat di sini. Seperti ini, saya jatuh. Kasian, maaf ya dijatuhin. Nah, kita ambil anakannya aja kalau gitu ya, sama kayak yang tadi. Nah, ini kita ambil anakannya aja. Ini kayaknya harus pakai pisau ya. Coba. Dia nempel sama induknya soalnya, dia nggak ngakar sendiri gitu. Oh ya, sobat jenis kalau misalkan nemu sukulen atau kaktus nih ada yang batangnya layu kering gini kayak gini, ini nggak apa-apa ya sebenarnya, emang ya wajar kan, setiap daun atau setiap pohon itu kan pasti akan ada masanya kalau misalkan daun itu kering. Yang penting sobat jenis tuh melihat tanaman ini nggak sakit secara ini ya, secara kasat mata tuh dia mesti sehat. Cuma kalau ada yang layu sedikit ya nggak apa-apa gitu. Kalau sobat jenis sudah merasa penyiraman benar, pencahayaannya atau pencahayaan matahari suhunya itu udah oke gitu, tapi masih ada yang layu ya mungkin karena emang udah waktunya aja dia untuk melayu, jadi nggak apa-apa. Nah kalau ada yang kering seperti itu baiknya langsung diangkat, atau bahkan kalau ada yang busuk ya, kalau busuk itu biasanya ada penyebab tertentu. Pokoknya kalau ngeliat daun ada yang sakit langsung aja diselamatkan gitu, pisahkan supaya dia nggak mengganggu pertumbuhan daun yang lain. Ini kayaknya kita memang harus, ini ada yang bisa dicopel nih, nggak sama dicopel, ya bilang paling gampang aja. Ini kita tanam ke pot yang warna apa nih? Warna putih kali ya? Ini anak kecil, kita isi lagi dulu potnya dengan media tanam. Nah, kalau misalkan media tanamnya udah lumayan penuh, baru kita masukin si sukulen ini, Haworthia. Tia, singkatnya gampang manggil Tia. Ya masuk enggak deh. Coba. Ini tuh sukulen tuh gampang berakar. Nggak gampang juga sih, ada beberapa sukulen yang dia ngakarnya itu baru sekitar 1 atau 2 minggu baru bisa muncul akar. Kayak jenis ini pink salad, nanti kita bahas deh. Dia akarnya agak lama, tapi ternyata walaupun nggak ada akarnya gitu dia tetap tumbuhnya tetap cantik, bisa bagus gitu. Kayak bunga bohongan lagi. Tapi kita bahas ini dulu ya. Dengan bantuan gunting ajaib. Ini gunting lagi jadi serba bisa banget di sini. Di gunting ajaib. Karena sebenarnya mah karena mau budget aja sih ini, kita nggak punya congkelannya. Jadi kita memanfaatkan apa yang kita punya. Oke. Congkel media tanam ya, bukan sukulen ya. Hati-hati. Jangan sampai melukai si sukulen. Ini memang kalau kita tanam anakan, karena ya anakan kan kecil-kecil ya, terus dia agak lebih tricky, makanya kita butuh bantuan, kita butuh guys semoga cepat datang deh tuh alat tubuh kita. Sekarang kita mau di-coating yang si mamil dulu. Ini mamil juga padahal masih kecil ya, dia udah punya anak. Ini kalau dia manusia nih bisa jadi fenomena, masih kecil punya anak. Kita ke warna ungu. Warna aku sebenarnya warna ungu, makanya
backgroundnya warna ungu. Kenapa pada Nisa banget? Oke, ini Mamil juga cantik-cantik tapi berduri. Harus hati-hati. Semoga dia tidak menembus ke dalam ini karena juga udah lumayan kuat, jadi kita harus lemburkan dulu nih tanah ini walaupun dia pakai sekarang. Kita lemburkan dulu. Sebenarnya namanya kaktus sukul ini kan dia bukan tanaman asli Indonesia ya, dia import luas. Media tanam mereka tuh tanaman burung, jadi sebenarnya media tanamnya ya tinggal pinter-pinternya kita aja nih, kayak media tanam yang kira-kira sesuai. Nah ini akarnya juga udah lumayan, ini kita nggak usah anakannya yang kita tanam langsung semuanya aja. Lucu banget ya, ini bentuknya kayak apa nih, kayak punya tangan gitu. Kita tanam, taruh dulu. Nah ini kan lumayan nih. Nah tapi kan dia ini ya apa namanya, kalau kita taruh langsung dia tenggelam. Biasanya juga ada spesifikasinya gitu kalau kita mau nganakin, anaknya mau kita potel untuk supaya dia bisa jadi tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan kaki dia sendiri. Akarnya bukan kaki ya. Itu harus ada spesifikasinya gitu, ada ukurannya. Dia boleh dipotel tuh berapa, kalau udah berapa senti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Segini cukup ya. Nah sekarang kita tanam lagi, kita kasih media tanamnya lagi. Oke. Isi sekelilingnya. Isi media tanam ini bisa menopang. Wah rendem. Nama khususnya juga lucu ya. Kadang kita udah mencoba untuk tanamnya dia berdiri, tapi yang namanya tanaman itu kan dia membutuhkan matahari. Jadi kadang pertumbuhannya ya udah ngikutin cahaya matahari. Ini mataharinya mau kemana dia ikutin. Mungkin kadang udah kita coba biar dia lurus, dia masih aja belok-belok. Tapi nggak apa-apa, itu justru keunikannya si tanaman. Tapi kan dia disebut makhluk hidup ya, karena walaupun kita mau atur segimana juga ya dia makhluk hidup, dia suka-suka gue mau kayak gimana gitu. Oke. Sudah jadi. Pot yang keenam, Mamilaria. Tapi gampangnya kayak Mamil. Orang-orang pada manggil dia Mamil, jadi dulu deh kita aja manggil Mamil. Lebih gampang juga kan daripada sebutin nama lengkapnya. Nah, terus kita mau apa lagi nih? Yang pink deh, ini yang si Starlight. Tapi karena dia udah pink, kita nggak mungkin ini potnya, bocor banget bawahnya itu, bolongannya drainase terlalu besar-besar, jadi nah makanya aku mau reporting tuh bocor. Nah ini lucunya nih si pink Starlight ini atau chrysanthemum ya, dia udah punya anakan. Nah anakannya tuh lucu banget, ini gampang banget kita potel. Ini yang aku bilang tadi, dia, nah ini kan digini aja langsung copot. Nah ini anaknya, lucu ya. Mana aku beli tuh belum ada, dan sekarang udah sekitar seminggu apa 2 minggu, kayak udah 2 minggu dia udah punya anak lagi. Lucu banget, ini kayaknya nih dari tunas-tunasnya. Nah dia itu akarnya kayak gini nih, ini kelihatan nggak ya? Di sini cukup nih. Nah ini akarnya belum ada, tapi sama kemarin kan juga beberapa pas aku beli itu dia emang udah ada beberapa ada anakan, cuman udah aku ambil semua kan anak-anaknya kan, ini nunggu lagi anakan yang baru. Nah ini nih sampai sekarang masih kayak gini, dan ini tuh kalau kata Teh Riri ya, ini tuh plastik atau kertas gitu ya Teh ya, soalnya emang apa ya, dari kayak teksturnya itu tuh emang kayak bohongan gitu, jadi bisa kayak dia ini tanaman, salah satu tanaman palsu apa yang lain gitu, karena ini asli, benar-benar asli. Ini itu jenis sukulen Pink Starlight, namanya lucu banget, soalnya pink Starlight. Nah ini yang kita mau tanam, tapi kayaknya kalau ke potnya yang warna pink lagi, nanti dia ini ya jadi pink ya. Coba kita cocokin, kayaknya nggak yang biru, putih kali ya. Ini lucu banget nih, bener-bener potnya kecil, tanamannya kecil. Kita pakai yang putih aja. Oke, karena dia kecil, kita isi lagi dulu potnya. Kita tanam. Oke. Nanti kalau ini sih lebih gampang, ini udah susah, tinggal tancap aja juga udah oke dia. Yang penting itu tadi, walaupun dia belum ada akar, yang penting nancep aja dia ke media tanam, dia kena media tanamnya terus udah fine. Ini gampang, ini cuma berapa detik doang nih kayaknya. Udah selesai. Gampang banget. Ini juga teman-teman, kalau sobat Rinis kalau misalkan mau nanam ini nih mudah banget penanamannya, nggak rewel. Oke. Sekarang kita tutup ya, pakai aja ini dulu. Ini jenis Crassula, udah kayak Jetlin ya, masuknya Crassula Ovata, tapi kalau ini namanya beda.
Dracula yang ini, oke, ini udah punya anak. Kita akarnya juga udah lumayan, kita hambur-hamburkan. Karena mah hambur-hambur uang ya, kita hambur-hamburin kanan, dia kanan. Gak apa-apa, nanti kalau kita subscribe udah banyak, kita bisa menghambur-hamburkan uang. Makanya bantu subscribe. Dan sobat-sobat ini kalau misalkan yang berbaik hati dan budiman, suka menolong dan rajin, apalagi ya. Nanti kalau misalkan, kalau boleh, kalau berkenan, kalian bisa bantu share video ini. Kalau kalian suka ya soal video ini, kan bisa bantu share. Mungkin teman-temannya ada yang suka juga sama sukulen kaktus, jadi ya, mereka bisa untuk subscribe, nontonin video-video dari Rinis Garden. Nah, ini ada banyak nih. Dia juga udah anakannya banyak. Ini Tiki ya, ini tuh pohon ini kenapa mengingatkan aku sama salah satu bumbu dapur ya? Lucu, kayak apa tuh namanya? Pokoknya kayak bumbu dapur deh, lucu. Ini kita langsung pisahin aja. Karena potnya juga kecil, nggak mungkin semuanya kita tanam, jadi hanya beberapa aja yang kita tanam ya. Kita mungkin tanam. Ini kita pisahin aja langsung. Pelan-pelan kita pisahinnya, karena ini lumayan. Oh, ini aja nih, langsung nih. Kita cukup karena kita mau indoor untuk taman penghias meja. Yang lucu-lucu kan? Pakai warna biru tadi. Nah, ini lucu banget. Satu aja yang lainnya kita masukin lagi ke potnya. Isi dulu media tanamnya. Oh enggak, langsung kita taruh dulu deh, kita tancapin dulu. Enggak tancap sih, pegangin dulu. Ini tuh lucu ya, kaktus ini ya, apa sukulen ini ya. Sebenarnya tuh aku pengen bikin sukulen ini buat aku masukin ke tema fairy garden yang kayak gini juga nih, yang temanya laut gitu. Soalnya kan kayak lucu aja gitu buat tanaman laut kan. Karena dia tadi lumayan ya, dia karena dia tinggi sih, pokoknya kayaknya agak miring. Kayaknya harus kita aturin supaya dia nggak bisa tegak paripurna seperti apa yang kita inginkan. Emang kadang ya, karena dari akarnya atau dari bentukan yang si kaktus dari sukulen ini dia modelnya dari sana begitu, jadi kadang kita bisa nggak bisa kita mau harus tengah-tengah gitu, nggak bisa kayak gitu. Kadang ya emang harus ke pinggir supaya tadi dia akarnya bagus gitu, dia nggak mesti di tengah bagus. Iya, kita mau tanam sejagung, jadi sejagung. Mentang-mentang gak ada potnya, jangan lupa. Ini ada akarnya, udah ada akarnya. Sekarang kita buat sejagung, karena dia warnanya hijau, kita pakai pot warna biru. Bagus banget ya jagung. Nah, masukin aja. Ini yang tadi udah terjatuhkan, sayang banget ya. Kita masukin aja. Sini. Lumayan. Pot kecil gini dia hemat sama media tanam. Nanti teman-teman kalau sobat Rinis, kalau misalkan sekiranya sukulen ini sudah tumbuh menjadi lebih besar ya, harus tuh dipotin lagi ke pot yang juga lebih besar. Karena kasihan kalau kecil-kecil nanti pertumbuhannya bisa tetap tumbuh sih, cuma pertumbuhannya jadi agak melambat. Kalau potnya besar dia pertumbuhannya bisa lebih cepat. Karena nutrisinya juga banyak kan. Ini kita isi dulu aja deh. Isi dulu sebentar, tancapin, tapi tancapinnya jangan terlalu dalam, takutnya nanti dia malah membusuk. Ini favorit Teh Riri suka banget, makanya dia sedih banget kemarin pas tahu kaktus jagungnya patah. Cuman ya gak apa-apa, nanti karena dia ada patahan seperti itu kan, jadi malah kita bisa bikin konten yang lain, kayak misalkan kita on rutin, kita okulasiin dengan grafting gitu pakai si buah naga, atau misalkan nanti kita belajar cara bikin klaster gimana. Mana aku diajarin sama akang-akang, sama abah-abah, mana aku di petani langsung, ini aku diajarin, nanti kita bikin video. Oke, ini juga gampang. Nah, yang terakhir, last but not least, ada Silly Tops. Ini sebenarnya aku juga mau repotting ini agak hati-hati banget ya, karena ini apa ya, sangat berharga sekali buat aku Litops ini. Aku punya 9 Litops, ini juga hasil lelang, dapat lelang kemarin. Aku beli segini itu cuman 35.000, dan ini pun juga udah agak lebih besar sih dibandingin aku beli kemarin. Ini juga udah usianya tuh udah usia yang di rumah aku tuh udah sekitar 2 minggu
Oke, ini kita tanam ke yang pink karena litopsnya warnanya ada semburat-semburat pinknya gitu. Nah ini aku mau ambil dengan tangan yang begini, aku gimana ya, ini kayaknya aku tumpahin aja deh ya biar dia nggak rusak. Kalau aku cabut takutnya ini malah rusak. Ini aku tumpahin aja ke tangan aku. Nah kan ini juga ini banyak perlite-nya nih, pakai batu-batuan ya cocoknya ya, karena ini kaktus sukulen yang dibilangnya living stone atau batu hidup. Nah, karena dia bentuknya kayak batu. Cuma kalau aku lihat ya ini tuh kayak otak tuh nggak sih bentuknya? Kayak ada semburat-semburat tadi kebelah dua. Ini bisa ke zoom nggak ya sama teh dari? Bisa ke zoom nggak teh? Coba di zoom. Ini tuh kayak otak tuh nggak sih? Kayak otak. Kayak suka lihat nggak sih? Kalian tuh suka lihat nggak sih foto-foto yang ada di internet itu yang kena otak, nggak tahu sih otak manusia atau sapi. Pokoknya bentuknya kayak otak gitu, kayak kebelah terus ada semburat-semburatnya. Nah ini karena kita taruh sini, ini udah akar lumayan, gini gak usah diotak-atik aja, takut. Ini sangat-sangat suka banget sama detox ini kecil-kecil mahal. Pas aku pertama beli ini aja, suami aku langsung protes, ini sekecil ini lagi segitu, tahu emang kaktus harganya sebegitu. Bahkan ada kaktus yang harganya ini kaktus sultan yang harganya ratusan ribu. Dia shock kali aku. Ini gimana ya? Dia berhamburan ya. Sudah berhamburan, ini kayaknya harus dibantu. Ini sih gak tajam ya, ini aku lepas sarung tangan aja karena sarung tangannya bener-bener ngeribetin karena gede. Tangan aku gak gede kan. Ini sarung tangannya aja agak ngeribetin. Ini aku pakai tangan langsung aja karena dia gak tajam, jadi aman. Walaupun kotor-kotor gak apa-apa, pokoknya berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik seperti ini. Selama gak ada kecoa dan cacing. Jijik. Banyak kan sih guys. Sepertinya kita harus kerok lagi. Kita kerok ini aja. Jadi gampang. Kita isi lagi. Jadi bisa lebih. Emang bener-bener harus topak. Kalau ada topak ya melayat-melayat. Maunya rebahan aja kayak sobat desain tahu mager. Sama sih. Jadi saya juga kalau magernya rebahan aja. Enggak paripurna. Ini kan lucu nih, dia di antara batu-batu. Jadi batu asli di antara batu-batu yang palsu. Kok palsu? Gak ada batu palsu ya? Dia batu hidup di antara batu-batu yang mati. Nah itu baru benar. Ini batu-batu asli. Sudah jadi. Ini yang terakhir di plotting kita yang terakhir. Nah, sekarang kita rapiin dulu kali ya. Baterai ini sebenarnya udah bersihin nih. Nah sekarang kita finishing, kita bersihin sisa-sisa media tanam yang keluar dari potnya, jadi supaya lebih cantik lagi. Kita pakai kuas ini aja. Ini tuh sejen ini adalah low budget. Super cute, estetik. Nah, ini juga nanti kita bisa seperti ini kalau misalkan mau ke rumah itu bisa banget. Nah, kalau rekomendasi aku untuk yang ditaruhnya indoor, misalnya kayak mau taruh di kantor, gitu, di meja kantor, atau misalkan di meja belajar, di meja rias, di dalam kamar, atau misalkan di ruang tamu, itu pilih yang jenisnya itu Haworthia, kayak gini, si zebra, tower ini, sama ini. Ini Haworthia ini dia tahan, benar-benar dia butuhnya low light aja gitu, bisa. Nggak perlu yang harus dijemur terus. Nah tapi tetap sih teman-teman, sobat linis, kalau misalkan yang namanya tumbuhan itu tetap butuh yang namanya matahari. Jadi tanaman hias indoor itu tetap butuh matahari. Nah saran dari kami, kalau misalkan nanti kalian jadi kan tetap harus dijemur ya ke matahari ya. Tapi dijemurnya itu ketika kalian setelah kalian siram. Jadi misalkan malamnya kamu siram, nanti paginya itu langsung kamu jemur aja, atau misalkan pagi-paginya jam sekitar jam 7-an itu kamu siram. Nah nanti sekitar jam 9 sampai jam 11 itu kamu jemur
Tapi jangan kena matahari langsung ya, karena dia juga nggak bisa kena matahari langsung banget gitu. Jadi dia cukup yang ada panas-panasnya aja. Oh iya Sobat Rinis, kalian tahu nggak sih berapa harga pot lucu-lucu ini? Coba tebak, tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian harganya itu berapa? Oke, gue tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Iya betul banget, ini tuh murah banget. Itu nggak nyampe 5.000, bahkan nggak nyampe 3.000. Itu cuma 2.000 something, 2.000 berapa ya? Pokoknya nggak nyampe 3.000. Nah nanti kalau misalkan Sobat Rinis ada yang mau beli juga, nih pot lucu gemes ini buat mungkin taruh kaktus di meja kantor, atau misalkan taruh kaktusnya di meja di ruang tamu, atau mungkin mau di meja rias kamar kalian, itu bisa banget. Nanti kalian cek aja di description box-nya, nanti sama Teh Riri pasti akan dimasukin ke sini. Oke? Nah, jadi mungkin cukup sekian aja Sobat Rinis untuk video kita kali ini, karena ini juga durasi udah panjang banget. Kalau misalkan kalian mau tahu tentang bagaimana cara kita merawatnya, bagaimana cara kita menyiramnya, mungkin akan ada di next video. Jadi stay tune terus ya di channel Riris Garden. Nah, untuk sementara ini kita nggak usah siram dulu, jadi kita tunggu dulu 1 hari, baru nanti besok kita akan siram. Sekarang nanti kita kasih tahu cara siramnya seperti apa. Ada beberapa cara soalnya ya. Mungkin itu aja Sobat Rinis. Hatur nuhun, terima kasih banyak untuk Sobat Rinis yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah selalu ngasih like, ngasih komen, dan mungkin juga kalau Sobat Rinis berkenan mau nge-share video ini ke media sosial kalian supaya mungkin teman-teman atau keluarga yang suka juga dengan kaktus jadi tahu di channel kita, dan di sini kita bahas kaktus dan tanaman-tanaman hias lainnya. Nah, bagi Sobat Rinis yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya Sobat Rinis tuh gak ketinggalan sama update-update terbaru dari Riris Garden. Oke? Mungkin itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!